dia dari surga, dia sebagai apa? Dia sekarang ada di mana? Loh, dia sudah kembali ke surga. Dia sebagai Kata apa? siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata Bible saya dan kata iman saya. Nah, tidak buktikan. ya udah. Saya kasih buka di Wahyu 1. Iya, udah. Tapi sekarang saya tanya. Iya, bentar, Bang. Ya udah, dia sekarang ada di surga, udah nggak apa-apa. Tapi menurut Yesus sendiri, kunci surga itu ketinggalan di mana? Coba dijawab Bang Anggur Asam, Bang Baal, Bang Kaisar. Di Petrus. Di Petrus, Paman. Iya, kunci surga jadi itu ketinggalan di Petrus. Jadi Yesus itu hanya di halaman surga, bukan di dalam surga. Tepuk tangan. Di kanopi. Kalian tahu kunci kerajaan surga itu apa? Bacalah. Kan dititip sama Apa Petrus. kunci kerajaan surga itu apa? Coba maknai dia, coba. Bang Baal, tampilkan Bang Baal. Jadi Kerajaan surga itu apa? ya. Jadi topiknya apa tadi ya? Jadi kita seharusnya fokus tadi ya, tapi ini lari ke sorga ini. Padahal Yesus nggak ada di sorga. Anda berkata utusan. Sekarang saya bertanya kepada Baal. Anjir liur. Liri. Harudang. Harudang. Anda nggak tahu siapa dia. Anda cuma comornya utusan. Ya udah. Udah. Dunia. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tahu dari mana siapa dia? Yang saya mau bertanya ketika dia berasal dari surga, Anda tahu dia siapa? Oke. Ya ada Gurunda. Izin sebentar dulu, host. Iya. Jika ada narasumber yang naik-naik, biar aku turunkan saja. Aman, Bang. Nanti ada moderator kalau di room ini ya, Bang. Turunkan aja ya nanti ya. Assalamualaikum. Siap, Paman. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kunci surganya ketinggalan katanya Gurunda. Yesus lupa bawa kunci surga katanya. Saya bertanya, kalau dia dikatakan utusan, tetapi status dia waktu dari surga, dia statusnya sebagai apa? Perlu kalian jelaskan sekarang. Mudah-mudahan ada kata colok pantat nyimak. Udah rindu kata-kata mutiara Bang Juma. Itu cara Gini, beda. pelan-pelan aja Pendeta Indra. Nggak ada yang bisa kamu bodohi di sini. Sekarang begini, Yesus dari surga. Terus kenapa kamu nggak ikut Yesus? Yesus ke sinagoge, kamu ke gereja. Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, dia dari surga, Anda beda dia siapa? Anda Yesus dari surga. Yesus dari surga. Ketika dia berkata, aku dari surga, aku punya kemuliaan sebelum dunia ada. Iya, oke. Tidak deteksi dia dari situ. Saya ikuti Anda. Yesus dari surga, saya ikutin. Nah, kenapa Anda tidak mengikuti Yesus kalau dia dari surga? Ayo, apa gunanya? Apa gunanya dia datang dari surga? Dia datang dari surga. Dengar dulu. Oke, identitasnya siapa? Dia siapa? Manusia dong, manusia dong. Mana dalilnya? Mana dalilnya Bang manusia? Dari Yesus dari manusia dari surga, mana dalilnya? Mana? Oke. Saya katakan kepada saudara bahwa Yesus itu diutus dari surga. Betul? Betul? Aku turun dari surga, dia diutus ke dalam dunia. Ya, turun ke bumi. Diutus ke dalam dunia. Turun ke dunia ini. Iya. Kenapa kamu ini bicara kayak orang kayak disuntik pantatnya pakai bawang merah? Kenapa? Ngomong rileks saja, apa kau? Santai aja. Santai. Identifikasi dia dulu surga. Dia berasal dari surga. Jangan anda kalau sudah ke bumi dia diutus. Oke, semua tahu. Sekarang bagaimana Anda mengidentifikasi dia ketika dia berkata aku dari surga? Yesus dari surga. Oke. Tetapi dia turun ke bumi ini sebagai makhluk ciptaan. Kenapa dia dikatakan berasal dari surga? Meskipun itu tipuan, sebenarnya Yesus itu berasal dari langit. Dan yang paling tepat yang berasal dari langit itu adalah firman Tuhannya yang dihantarkan oleh Gabriel kepada ibunya. Yesus itu berasal dari rahim manusia. Itu yang betul. Kau gila. Inilah saya bilang kau gila. Bagaimana dia di rahim dunia di manusia sementara dia bilang aku berasal dari surga? Inilah saya bilang kau gila. Saudara, yang mana yang betul ini? Yang betul adalah kau gila.
Itu betul. Coba kau diskusi baik-baik dulu. Kau sudah punya modal mulut. Tidak, karena kau gila. Kau sudah Makanya punya bagaimana modal kita mulut. berdiskusi baik-baik kalau berdiskusi dengan orang gila. Ada berapa yang kemudian ada berapa makhluk selain Yesus yang berasal dari surga? Ada berapa makhluk yang berasal dari surga selain Yesus? Baru saya jawab. Sekarang saya bertanya kepada kau, sebab aku telah turun dari surga, apa status dia dari surga? Itu Utusan, dia utusan. Iya, utusan, statusnya sebagai apa di surga? Masa utusan di surga? Ada utusan di surga? Mana datanya? Mana dalil yang bilang bahwa di surga ada utusan? Mana? Bisa enggak kamu saya kebenaran, makanya saya tuntut kebenaran dari kau, cepat. Saya bisa adalah tidak? kebenaran. Kalau kau di sini keludai mukamu betulan serius. Kamu itu kenapa? Kamu kocak sekali, saudara. Kau bisa nggak setelah kau berbicara, kau diam, dengarkan orang menjelaskan? Bisa tidak? Hah? Paulus kok suruh bangkit hadapi saya. Kalau cuma modal monyong mulut kayak begitu, nggak ada orang bisa kau bodohi. Tahu nggak kau? Yesus, saya tidak membodohi siapapun, tetapi saya membawa kebenaran. Kau sih lihat saya punya nama, kebenaran kan? Jadi saya menyatakan kebenaran supaya jangan dipelintir. Silakan kau jawab. Oke. Yesus berasal dari langit. Oke, itu dulu yang kamu pahami. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus berasal dari langit itu bukan kemanusiaan Yesus yang berasal dari langit. Manusia Yesus itu tercipta di atas bumi ini. Yang berasal dari langit itu adalah kehendak Elohim untuk membuat ibunya hamil. Lalu dia lahir sebagai ciptaan, yaitu manusia. Jadi kau gila itu jangan terlalu berlebihan apa. Biarpun itu film kartun, kalau berlebihan juga nggak bagus. Apalagi kalau merasa dirimu bawa kebenaran. Jadi dengarkan ya. Yesus itu pada mulanya adalah kehendak Elohim yang kemudian difirmankan Elohim melalui malaikat datang kepada ibunya Maria. Jadi yang benar, Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari rahim manusia bernama Maria. Itu yang betul. Nah, kalau Anda berbicara mengenai instruksi atau ide atau gagasan atau firman, betul itu berasal dari sang pemilik ciptaan. Siapa itu? Ya Bapaknya Yesus, sang sumber yang kemudian mengeluarkan firman-Nya dari mulutnya sampai kepada Maria melalui Gabriel. Paham? Sehingga lahirlah anak manusia bernama Yesus. Nah, terkait dengan konsep pagan kebodohan Anda dan sekte Anda, di dalam 1 Korintus 15 nomor 48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Tapi sebenarnya bukan surga di situ, itu pembodohan, itu penipuan iblis. Yang betul di situ adalah langit. Jadi Yesus itu berasal dari langit. Kenapa kamu tertawa? Di situ di original teksnya tidak dikatakan kemudian paradeso. Yang ada di original teksnya itu disebut dengan Oranios, artinya langit. Jadi makhluk-makhluk langit sama seperti Yesus yang berasal dari langit. Kata siapa? Kata Paulus. Itu bukan firman Tuhan. Nah, sampai sini masih gila, belum sembuh. Ya. Jadi intinya Yesus itu berasal dari instruksi yang turun dari langit. Nah, sasarannya sekarang adalah ketika Yesus di bumi, Yesus mengajarkan kemudian dirinya untuk diteladani. Yesus memberikan contoh, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, dan mereka mendengarkan aku. Itu pengikutnya Yesus. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus atau Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Pertanyaan saya nih, saudara. Yesus itu hidup sebagai Yudaism, praktisi Taurat, atau dia hidup sebagai Kristen, praktisi Roma, Galatia, Filipi, Korintus, dan seterusnya? Jawab. Silakan. Saya jawab semua ya. Dia tidak bisa menjawab
ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga. Di situ dia semakin... Iblis juga turun dari surga. Gak usah kau banyak bicara. Air hujan juga turun dari surga. Nah, air hujan turun dari surga. Kenapa enggak, kamu jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Yesus, semua. Iya, Yesus, enggak usah kau kemana-mana. Yesus itu tidak bisa, saya harus menanggapi kau dan menjawab kau. Bagian saya Yesus itu hidup secara Yahudi. Cuma ya itu praktisi Torah, atau dia hidup sebagai Kristen praktisi kitab Roma, Galatia, Filipi, Korintus, Pararang, Padahal Lekap Lama. Coba kau jelaskan ke kita di sini, silakan. Sabar. Nah, coba kau jelaskan supaya kita lihat apakah kalian itu betul-betul pengikut Yesus yang asli atau pengikut setan yang ngaku Yesus. Yuk. Cepat. Karaoke, kalau mau ngejelasin silakan, tapi yang santun ya karaoke ya. Ya, silakan. Dengar, saya pakai data. Santan, dengar baik-baik Santan. Jangan potong saya. Kalau tidak saya pakai kau bos. Tapi kalau kau potong saya pakai kau Santan. Jelasin aja. dengar sudah. Saya melayani serius nih. Di dalam Mazmur 73, 25 itu Asap itu seorang pemuji ya di bait suci. Dia dibawa oleh Tuhan. Di ayat 25 dia berkata begini. Dia dibawa loh dalam kemuliaan Allah ke sorga. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Jadi di sorga itu ada Allah saja. Di mana dia ketemu dengan Allah. Kalau dia berasal dari sorga, maka dia berasal dari Allah. Kalau dia berasal dari Allah, maka sesuailah. Dia adalah Tuhan, dia adalah firman. Yang keluar daripadaku adalah firman. Aku datang dan keluar daripada Bapa. Yang keluar daripada Bapa adalah firman. Di dalam pribadi Bapa, keesaan Bapa memahami Allah itu memahami secara pribadi, itu pribadi roh. Aduh kocluk. Ditanya apa jawab apa. Diam, Anda diam, Baal diam. Anda Baal, Anda penyembah patung. Dengar baik-baik, saya kebenaran. Di dalam, kalau Anda membaca kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, hanya ada 3 pribadi yang bekerja di dalam kitab itu. Bapa, Allah, firman, dan roh. Karena ketiga-tiganya adalah kebenaran. Nah, kebenaran yang ada cuma satu, Allah itu sendiri. Maka firman, roh, dan Bapa itu adalah satu. Dan bekerja di dalam diri orang percaya. Dan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi ketika dia dinyatakan, itu di dalam Keluaran 6. Keluaran 6 dikatakan, Allah berkata kepada Musa sebentar. Santan diam. Allah berkata kepada Musa, aku telah menyatakan diriku, saya tanya kamu sebagai Allah yang berkuasa. Tetapi dengan nama Tuhan aku belum menyatakan diri. Orang gila, diam kau. Kalau kamu nggak menjawab lagi pertanyaan saya ini, mending kau ke gereja, colok pantat pendeta, kau jilat tanganmu, oke? Mending kau lakukan itu. Daripada kau di sini, tidak ada orang Islam yang bisa kau tipu. Diam. Tidak ada orang Islam bisa kau tipu dengan Tuhan palsu itu. Tidak ada. Saya hitung sampai 10. Saya hitung sampai 10. Kalau kau tidak jawab pertanyaan saya, mending kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu, mudah-mudahan kau tidak gila setelahnya. Oke? Yesus itu turun dari langit. Kau sendiri yang mengatakan keluar dari mulut Tuhan. Berarti yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang turun ke bumi. Apa itu yang turun ke bumi? Firman yang diantarkan oleh malaikat atau Gibril. Nah, oke, firman yang keluar dari mulut Tuhan, firman, betul? Betul. Coba kau baca Matius 4 nomor 4. Yang menjadi manusia. Coba kau baca Matius 4 nomor 4. Kau baca, masa kau suruh saya? Kan saya guru. Oke. Manusia hidup, bangsuma hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nah, dari setiap firman. Yang keluar dari mana? Keluar dari mulut Tuhan. Oh, itu kan sudah. Berarti saya Tuhan. Berarti saya Tuhanmu. Berarti saya Tuhanmu. Saya kan keluar dari mulut Tuhan. Saya kan keluar dari mulut Tuhan. Pintar kau. Iya, maksudku berarti saya juga Tuhanmu karena saya keluar juga dari mulut Tuhan. Tidak. Ingat Tuhanmu diciptakan oleh Tuhan saya.
Tadi kau mengatakan, dengar, si gila, dengar. Saudaraku Indra yang gila, dengarkan. Kau mengatakan bahwa segala yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman. Oke, dan Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan kau tuhankan Yesus karena dia keluar dari mulut Tuhan. Oke, sekarang saya tanya samamu. Ketika Matius 4 nomor 4, Bang Zuma adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, kenapa kau tidak tuhankan Bang Zuma? Bukankah saya dan Yesus itu sama-sama keluar sebagai firman dari mulut Tuhan? Coba, di mana otakmu kau simpan? Kau bukan sang firman, kau bukan Tuhan. Firman di mana dalilnya Yesus sang firman? Di mana dalilnya Yesus adalah sang firman? Sudah, dengar baik-baik ya, pasang kopi baik-baik. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Iya, yang kutanya firman. Memang betul-betul gila orang ini. Akulah kebenaran, akulah hidup. Kebenaran itu firman kita. Gila itu kau memang. Kau itu memang gila kau. Kau gila memang. Kau pantas disebut Kristen. Kau memang sangat Kristiani. Kamu sangat Kristiani karena kau pandai menipu dan kamu pandai menipu dirimu sendiri dan juga menipu orang lain. Kau memang gila kau. Pantas kau jadi Kristen. Matilah kau dalam kekristenanmu karena kau bahlul sekali. Kau sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia keluar dari mulut Tuhan. Lah, Matius 4 nomor 4, Bang Zuma juga keluar dari mulut Tuhan. Berarti saya juga Tuhan. Lari kemana kau perginya? Yohanes 14 nomor 6. Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, adalah hidup. Kan bahlul. Bang Zuma juga bisa mengatakan itu. Ketika saya mengajarkan ajaran Tuhan, maka saya adalah jalan. Ketika saya mengajarkan kebenaran yang berasal dari Tuhan, maka saya adalah kebenaran. Ketika jalan dan kebenaran diaktualisasikan dalam kehidupan orang yang mengikuti Bang Zuma, maka orang itu akan mendapatkan hidup. Apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya dengan Yesus? Murid-murid Yesus ketika dia mengajarkan ajaran para nabi, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Siapapun yang mengikuti ajaran Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang permasalahannya, ajaran Yesus mana yang kau terima dan yang kau jalankan? Tak ada satupun. Makanya saya katakan tadi siang saya sudah mengatakan, Lukas 4 nomor 16, seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, Yesus masuk ke sinagoge, masuk ke dalam tempat ibadahnya orang Yahudi, masuk ke Mikdas, sinagoge, Mikdas, bait suci, bait Elohim. Dan kalian ternyata bukan masuk ke sana, kalian masuk ke gereja. Ngapain ke gereja kalian? Ngapain? Emang Yesus pernah ke gereja? Memang Yesus pernah ibadah bersama dengan orang-orang berkulub? Yesus pernah ibadah dengan orang. Ya, report teman-teman. Ayo ditetap layar. Aduh. Layar guys. Ditetap layar ya, biar komalnya kuat ya. Kena report dulu ndak. Moderator pantau ya, dulu ndak di bawah pantau. Pantau ya. Bang Goto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Jangan nyerang akun, woi. Jangan nyerang akun. Kalau mau serang langsung dengan data, teman-teman. Oten. Bajingan kalian. Akun kalian serang. Ya, yang muslim tolong jangan naik dulu yang muslim ya. Mohon maaf ya. Yang muslim tolong di skip dulu ya. Biar moderatornya nggak pusing lihat permintaan yang naiknya ya. Kena tombak. Ada yang lucu bang forum debat tuh. Ada yang DM saya. Itu dia menarang kalau saya sekomal dengan bang yang pantang bang Zuma, lucu aja. Parah. Ya, Gurunda, assalamualaikum. Kena tombak Gurunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun utama saya, baru bangkit 1 jam yang lalu. Kalau ditombak lagi, kudoakan kalian hamilnya di betis bukan di perut. Kalau perempuan yang tombak saya, ya. Kalau yang laki-laki tombak saya, kudoakan bisul kalian di mata sebesar kelapa. Mampus. Jengkel kali aku tengok ini orang. Hadapi saya dengan ilmu, jangan kau pakai tombak. Gila. Ada lagi tombaknya masih berkulup pula tuh. Masya Allah. Sekan Bang Kikocat.
Ya silakan aja kalau ya ada yang Kristen, naiklah ke sini, diskusinya yang baik, jangan kayak tadi kesurupan gitu loh. Nanti kita kasar ngomongnya, dibilang penghujat, penista. Padahal cara diskusi kalian itu yang tidak bagus. Kan di dalam kitab kalian itu diterangkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah dengan cara yang baik. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadikanlah kami pengikut, ya, pengikut Yesus Kristus yang datang ke Paulus itu. Kalau kalian bisa, tapi dengan cara yang baik. Ini kenapa lagi satu ini tukang cuci toilet? Nah, Bang Karaoke, silakan kalau mau bertanya Bang Karaoke. Dibuka mute-nya, Bang. Selamat malam semua. Ya, malam. Silakan. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya, kenapa kau Kristen? Hah? Kenapa kau? Hah? Yang bagus, Bang. Yesus itu praktisi Yahudi, bukan praktisi Kristen. Yesus itu ibadahnya di Mikdas, bait suci, bukan di gereja. Kalian telah menemukan bagaimana data-data di dalam Bible, Yesus itu 1,0% pun, 0,1% pun tak ada Kristen. Terus kenapa kalian menemukan diri kalian Kristen masih mengaku-ngaku sebagai pengikut? Sebenarnya Yesus yang mana yang kalian ikuti? Kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian kebenaran kepada Bani Israel selama 33 tahun, dia bersih dari ajaran Kristen. Tak ada sedikit pun tanda-tanda kekristenan pada dirinya. Nah sekarang kalian Kristen, kalian ikut siapa? Ibadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, joget pada hari Minggu, salto-salto. Itu kalian ikut siapa? Kalau Yesus tak mungkin, kalau Yesus yang datang ke Bani Israel itu kalian ikutin, itu nggak mungkin, itu mustahil. Yesus Anda lihat, tanda-tanda di ini lagi ada suara. Jangan dong, jangan main tombak, napa? Janganlah. Nah Yesus itu saudara. Yesus itu jelas sekali seorang praktisi Yahudi. Ya. Coba Yohanes 14 nomor 31. Yohanes 8 nomor 29. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 3 nomor 34. Semua yang Yesus lakukan itu menghantarkan dirinya sebagai praktisi Taurat. Tidak ada sedikit pun dalam kehidupan Yesus itu sebagai seorang Kristen. Ke gedung yang isinya gereja, pendeta yang tidak bersunat, berkhotbah di situ. Gak ada. Yang dibaca kitab Roma, Galatia, Filipi. Gak ada. Yesus perhatikan kayak gitu. Ya, 0, sekian persen pun tak ada. Bahkan bau-bau Kristen terhadap Yesus tak ada sedikit pun. Lantas kalian ini Kristen, kalian ikut siapa jadi Kristen? Ikut siapa kalian ini? Ikut Yesus, Bang. Lah, Yesus ke sinagoge. Iya, betul. Lah, kenapa kalian ke gereja? Apa yang salah? Iya salah, karena tidak sama. Katanya kamu ikut. Cobalah memang. Yesus itu ke sinagoge, Bang, ke bait suci, bait El. Kalian ke gereja. Apa samanya? Belum ada gereja waktu itu. Hah? Belum ada gereja. Katanya Yesus itu kalian ikutin. Gimana ini ceritanya? Betul. Gimana ini? Tidak ada gereja. Itu lebih parah lagi jawaban saudara. Yang ada sinagoge kan? Iya betul. Nah kenapa nggak bikin sinagoge? Kan itu Yahudi punya. Iya, berarti kalian bukan pengikut Yesus kalau begitu. Gimana sih? Terus gimana dong? Yesus itu ke sinagoge, ke Mikdas, ke bait suci. Iya. Lah, kok iya? Terus kalian ke gereja kok gimana nggak nyambung?
Kami pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus. Pada hari Sabat, Yesusnya pergi pasar. Nah, kamu ngaku pengikut Yesus. Pada hari Minggu kalian pergi ke kolam renang. Nyambung nggak? Gimana ceritanya nih? Iya, gereja itu tempat ibadah. Iya tahu tempat ibadahnya orang Kristen, kumpulan orang-orang pemakan babi, tidak bersunat, penyembah 3 Tuhan. Tahu saya. Yang saya tanya sama saudara, Yesus itu ke sinagoge, bait suci. Bait suci hukumnya ketika masuk ke situ tidak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai kulup, nggak boleh habis makan babi masuk ke situ, nggak boleh, haram hukumnya. Lah kalian malah ke gereja cocoknya itu kumpulan orang-orang berkulup, pemakan babi, suka minum khamar. Kumpulan kalian itu iya cocoknya itu. Sekarang permasalahannya kalian mengaku sebagai pengikut Yesus. Yesusnya ke barat, kalian ke timur. Ke barat. Gimana ceritanya tuh? Tahu kan arti Kristen? Tahu pengikut Kristus, tahu aku. Yang datang kepada Paulus itu kan Kristus, betul? Iya. Nah, tapi itu bukan Yesus anak Maria. Nah, terserah kamu. Loh, kok jadi terserah saya? Itu pengakuan Yesus. Jadi saya pula. Nah, sekarang buktikan kalau Anda pengikut Yesus. Buktikan. Satu ajaran saja. Mana? Coba. Yesus ke sinagoge. Lukas 4 nomor 16. Seperti biasa, Yesus senantiasa pada hari Sabtu masuk ke Bait Mikdas, masuk ke sinagoge, membaca kitab Tanakh. Iya, betul. Ya, betul. Nah, Kristen seperti biasa pada hari Minggu, Kristen masuk ke gereja, membaca buku-buku dari barat. Samanya di mana? Samanya di mana? Itu berbicara tentang ajaran. Nah, itu dia 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku pengikut Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Iya, betul. Nah, betul. Hidupnya Yesus setiap hari Sabtu masuk ke sinagoge. Kalian begitu juga? Iya, bersekutu, beribadah. Bersekutu pula kau. Yesus tidak ada persekutuan nggak ada persekutuan di Yesus. Sekali sinagoge tetap sinagoge, nggak ada sekutu-sekutuan. Apa pula persekutuan? PBB. Tahu apa inti ajaran Yesus? Iya tahulah. La ilaha illallah inni rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Itu inti ajaran Yesus. Nggak ada ajaran Yesus itu Kristen 3 dalam 1 dalam toples. Nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Nggak ada. Yesus tak pernah mengajarkan itu. Ada 3 yang bersaksi di surga. Tak ada ajaran Yesus kayak gitu. Inti ajaran Yesus itu bukan pengakuan, Bang. Nah, Yesus dari mulutnya Yesus kan yang harus kita ikutin. Inti pengajaran Yesus itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Menurut Yesus. Cara mengasihi Tuhan itu adalah membunuh Tuhan. Itu Nabi Anda yang suka membunuh, itu ajarkan perang itu. Oh, jadi mengasihi Tuhan itu gimana? Kasihi Tuhan itu gimana? Dalilnya coba. Mengasihi Tuhan, coba di mana dalilnya? Mengasihi Tuhan itu dalilnya di mana? Dalilnya itu dalam Matius 22 ayat 27. Oke, kita baca Matius 22. Kita baca ya. 37 ayat 37. Nomor 37. Oke, kita baca. Di situ dikatakan apa? Jawab Yesus kepada, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap. Ya, itu tahu aku caranya, maksudku caranya, caranya. Mengasihi Tuhan itu untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan itu apa buktinya? Ya, apa buktinya? Buktinya dalam mengasihi sesama. Apa? Buktinya dalam mengasihi sesama. Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan terhadap salah satu dari orang yang hina ini, kamu sudah melakukannya untukku. Apa pula? Mengasihi Tuhan yang kutanya. Mengasihi itu adalah menjalankan perintahnya. Pintar. Tepuk tangan. Ini pintar. Itu seirama dengan Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dengan jalan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintah-perintahnya.
itu baru dikasih mengasihi Tuhan. Nah sekarang ketika Tuhan mengajarkan, memberikan aturan, memberikan peraturan, memberikan perintah, memberikan ketetapan, kuduskanlah hari Sabtu, apakah engkau mentaati? Yesus berkata, anak manusia berkuasa atas. Itu Yesus yang berkuasa, bukan kau. Yang kutanya kau. Iya betul. Iya betul, apa pula? Mengasihi Tuhan itu adalah setia menjalankan, melakukan kewajiban dengan berpegang pada segala ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, dan perintah Tuhan. Sekarang perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabtu. Apakah kamu melakukan pengkudusan pada hari Sabtu? Bagi kami Kristen, semua hari itu sama. Nenek Mukiper, perintahnya kuduskanlah hari Sabtu. Iya. Astaga. Ya. Sekarang ada tidak Kristen mengkuduskan hari Sabtu? Terus siapa yang mengajarkan kalian ibadah di hari Jumat, ayo? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Larinya ke saya pula. Saya bukan pengikut Yesus. Saya tidak pernah ngaku-ngaku pengikut Yesus. Kristen itu yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Kenapa pula saya yang harus kutanya? Yang saya tanya samamu, apakah Kristen pengikut Yesus? Iya. Buktikan Yesus mengkuduskan hari Sabtu. Kalian mengkuduskan Minggu. Kalian mengkuduskan Minggu itu ikuti siapa? Dalam kekristenan, ibadah hari Minggu itu merupakan dianggap sebagai hari pertama dan hari kebangkitan. Yang ngajarin siapa? Terus yang ajarkan kalian ibadah di hari Jumat. Yang ajarin siapa? Siapa? Belum lagi hukum-hukum yang lain, jangan berbuat. Yang ngajarin siapa kalian ibadah Minggu itu, yang ngajarin siapa? Siapa yang hajari Muhammad itu kau ini? Astaghfirullahalazim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Itu ada perintahnya di dalam Al-Qur'an dari Allah untuk ibadah hari Jumat, ada perintahnya. Begitu juga hari Sabtu, ada perintahnya dalam Keluaran 31. Perintah minggunya dari mana? Coba kau jawab. Coba. Mana buktinya kau pengikut Yesus? Saya pengikut nabiku, Nabi Muhammad. Nabiku hari Jumat, saya ikut hari Jumat. Iya. Nah, Yesus hari Sabtu, kamu hari Minggu. Siapa yang ngajarin? Ayo. Hah? Apa? Kapan Yesus ajarkan ibadah hari Jumat, ayo? Astagfirullahalazim, bahlulnya minta ampun orang ini, weh. Sambalu. Tidak ada saya mengatakan Yesus mengajarkan hari Jumat. Saya bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Nabi Muhammad. Bahlul. Nabiku Nabi Muhammad hari Jumat, saya hari Jumat. Yesus hari Sabtu, Bani Israel hari Sabtu. Kamu hari Minggu, kau ikut siapa? Itu agama Yahudi itu, iya. Betul. Iya, sekarang kau hari Minggu ikut siapa? Ikut kebangkitan Yesus. Mama, dasar penyembah makhluk Yesus. Ya udah, silakan. Mungkin ada iklan, silakan. Ini orang sakit, Ya, ini Gabriel Muslim Kristen. Kau ke hutan sana, kau ke hutan. Panjat tomat. Suaranya kecil, Gabriel. Muslim Kristen yang menghadapi orang gila ya. Iya, stres kita bang. Gabriel, Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun saya tolong, teman-teman, akun saya diamankan teman-teman. Ya, di tap layar teman-teman. Saya juga akun baru ini. Akun baru. Aku bikin akun baru 4 biji Bang juga. Persiapan. Iya. Tolong di follow lah teman-teman. Ya, di follow ya akun Bang Handi nih teman-teman ya, di follow ya. Sambil di tap layar biar kuat komalnya. Biar tap layar teman-teman ya. Tap layar teman-teman, kencangkan tap layarnya ya. Stres. Bang Juma stres. Bang Juma ada pertanyaan boleh nih Bang? Ini kan ada 2,7 nih.
yang nonton. Kita harus hormati juga ya Bang Juma, selain di Komal ini mungkin ada 6 atau 8 orang, biasanya di Komal 9 orang. Kita menghormati teman-teman saudara-saudara kita yang sudah meluangkan waktu sebaik waktunya, pulsanya dan lain-lain, karena memang Bang Juma ini adalah orang yang hebat katanya ya. Sampai panas nih orang-orang di luar ini. Panas Bang Juma katanya. Kenapa dia hebat? Kenapa dia pintar katanya? Jangan. Ini bukan di Indonesia saja, Bang Baal. Bukan di Indonesia saja. Ini sudah saya nubuatkan, saya bilang. Sudah dibuat di Asia bahkan sampai Eropa. Nah, ingat itu. Sampai jangankan oten-oten ya yang nggak suka sama Bang Juma. Sebenarnya mereka suka, cuman ya mungkin karena malu aja gitu ya. Menghormati Bang Juma, keilmuannya, kecerdasannya, talentanya gitu ya. Oratornya bagus gitu kan, mudah dicerna, mudah dipahami katanya. Ini ada pertanyaan dari bawah nih Bang Juma. Ini siapa namanya? Filipus. Ada Filipus, mungkin kelewat tadi ya. Katanya Baal, tolong sampaikan nih Bang Juma lagi bernarasi, mungkin tidak baca katanya. Pertanyaannya gini Bang Juma, kenapa Bang Juma itu ditakuti oleh pendeta-pendeta, dan juga ya selain pendeta-pendeta juga ada orang yang ngiri ya, baik dari dalam maupun dari luar. Kenapa ditakuti oleh pendeta-pendeta katanya, sehingga pendeta-pendeta takut sama Bang Jumanya? Silakan Bang Juma dijawab ini. Dari pertanyaan dari Filipus di bawah, silakan. Sebenarnya sederhana menjawabnya itu. Karena saya acap kali kemudian membawa data akurat dari Bibelnya sendiri, dan kepercayaan mereka terhadap keyakinan agamanya itu bertentangan dengan isi Bibelnya. Musuh beratnya itu adalah Bible. Sekali lagi saya katakan, musuh terberatnya orang Kristen itu Bibelnya sendiri. Contoh yang tadi kan, sama siapa nama ini, si karaoke yang muka asu ini. Di situ dikatakan bahwasanya bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Keluaran 31 nomor 14. Sekarang Kristen ini mengkuduskan hari Sabat enggak? Enggak. Dia mengkuduskan hari kebangkitan makhluk yang keluar dari goa, yaitu Kristus Yesus yang bukan manusia. Yang murid-murid Yesus kira hantu. Di dalam Lukas 24 nomor 37. Dan murid-murid tidak percaya kalau itu adalah Yesus, tidak percaya. Di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11 sampai 12 itu murid-murid tidak percaya kalau itu adalah guru mereka. Dan memang bukan Yesus yang keluar dari kubur itu, bukan Yesus Anak Maria. Itu adalah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Nah, inilah yang mereka jual. Kitab-kitab Roma, Galatia, Filipi, itulah yang mereka jual. Karena itu adalah bisikan-bisikan dari makhluk yang diterima, yang membisikkan kemudian kepada Paulus pendiri Kristen. Makanya orang-orang macam pendeta yang takut, bahaya ini, kehilangan uang ini kalau kita layani Bang Zuma gitu. Seperti itu Bang Bal. Oke, makasih. Sedikit lagi ya sebelum Bang Karaoke mau bertanya mungkin Bang Juma nih. Sedikit lagi dari ini ada WA ke saya nih, bom nih Bang. Bom nih ya. Ini bom nih, Bang Bom tanya terus. Botol bom ini memang. Pertanyaannya begini. Baal anggur asam sampaikan sama gurundamu katanya. Gurundamu itu cuma itu gurunda katanya. Sampai orang takut semua. Pertanyaannya begini, Bang Juma. Kenapa dia selalu memualafkan jemaatku katanya? Ini pertanyaan bom ini. Sampai jemaatku habis katanya Bang Juma. Itu pertanyaan bom. Silakan Bang Juma. Iya, karena hak prerogatif setiap manusia ciptaan Tuhan itu untuk masuk ke dalam surga selagi masih ada kesempatan gitu ya. Karena orang yang belajar itu pasti paham bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi berdasarkan Bible, kitabnya orang Yahudi, dalam Ayub berapa itu ya? Ayub 1 ya, nomor 12, di mana Tuhan kemudian memberikan kuasa kepada iblis. Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk kemudian menguasai manusia yang tidak menggunakan akal. Itu jelas itu dikatakan seperti itu. Ya. Oke, makasih Bang Juma. Bomnya dicatat Bang. Bang Juma udah sampaikan. Jadi poinnya adalah orang-orang yang bermualaf ini yang karena memang udah disampaikan oleh Bang Juma, kita improve akalnya supaya dia menggunakan akal. Karena bom nggak punya akal dia. Gitu aja. Silakan Bang Juma dengan yang lain. Makasih.
Ya, Iya. terima kasih. Silakan, Izin Bang. Bang Zuma, Silakan, Bang silakan. Andi, semua guru-guru ya. Jadi teman-teman di bawah di tab-tab layarnya, sebelum Bang Karaoke bertanya lagi ataupun mau ditampol ya, saya perkenalkan, akulah legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Gojo. Nubuatan terfakta pada Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Teman-teman yang baik ataupun pura-pura baik, juga manusia yang beriman, juga manusia yang belum beriman. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota menghimbau sahabatku semua kencangkan tab-tab layarnya sahabat di bawah agar agen kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas, dan terutama follow akun Bang Handi yang baru, karena beberapa akunnya kena jala 12 murid. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah kenal pot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal, diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi, tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, dan bantal. Pembahasan di atas di sini penuh edukasi. Pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi, karena kami semua gabungan APII. Ingat teman-teman, sekali lagi, kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang merasa ini percaya buku-buku novel, kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel, jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan, tapi 777 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kacamata, tidak jelas, tidak berarutan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Dan terakhir kali, segala daging halal kau makan terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau minum dan boleh kau konsumsi terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan terkecuali pecahan air ketuban. Sekian, terima gaji, stay tune, tap-tap layarnya teman-temanku sampai 1M. Breaking news yang kedua dari Tanah Mekah bahwa pada tanggal 6 dan 7 Januari Nggak laku, udah gulung tikar kau. Suaranya kayak dan apapun kena banjir. Pikirkan aja otak kau, sempit otak kau tuh. Yesus hari Sabat, kamu hari Minggu. Habis itu kamu mengatakan kamu pengikutnya. Berarti kau pembohong, kau penipu. Pengikut Yesus itu Sabat, kau Minggu. Berarti kau pendusta, kau penyesat, kau pembohong, kau penipu. Breaking news. Nggak lucu, nggak ada yang tertawa. Kamu ditertawakan aja itu. Narasimu itu menandakan bahwa kau tidak berdaya, kemudian untuk mengajarkan ajaran agamamu. Padahal perintahnya jadikanlah seluruh bangsa jadi Kristen. Gimana kamu jadikan kami Kristen sementara kami masih waras? Yang bisa gue Kristenkan itu yang nggak berfungsi otaknya. Gimana ceritanya? Yesus Sabat. Padahal di dalam kitabmu 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Wajib. Yesus hidup sebagai praktisi Taurat, bukan praktisi gereja. Masa nggak berpikir kau itu? Saya ngaku pengikut Yesus, tapi Yesus hari Sabtu, saya Minggu. Yesus kemudian sujud, saya salto. Yesus nggak makan babi, saya tidur sama babi. Yesus tidak berkulub, saya isap kulub.
apa yang sama dari Yesus? Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Lah, Yesus hidupnya sebagai praktisi Taurat. Lah, kamu hidup sebagai praktisi gereja. Nyambungnya di mana? Coba Cak Ayu. Coba. Sementara Yesus sendiri dari mulutnya Yesus keluarkan perkataan berdasarkan Bibelmu. Apa yang dikatakan? Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tuh kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Yohanes 14:12. Kalau kau mengasihi Yesus, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Yesus tidak pernah isap kulub. Kau tiap hari isap kulub. Mana itu? Hei, Yesus tidak pelihara kulub. Kau pelihara kulub kau. Jangan-jangan kau sudah kasih anting. Mana ayatnya? Yohanes 10 nomor 27. Itu. Mana kok larinya ke Bible? Lah itu dalilnya. Ini kan sedang membahas tentang kekristenan. Masa pakai Al-Quran? Yesus mengatakan bahwasanya dia mengenal pengikutnya. Pengikutnya mengikuti dirinya. Lah kau ngikut siapa kamu minggu? Kau ikut siapa ke gereja? Ikut siapa ke gereja? Yesusnya masuk ke Mikdas. Yesus masuk ke Baitullah. Kau kenapa masuk kemudian ke gereja? Iya apa? Mana dalilnya sunat dalam Al-Quran? Hah? Dalil sunat dalam Al-Quran? Kenapa pula larinya ke Al-Quran? Kami sunat. Kalau tidak ada dalil, kami sunat. Alhamdulillah. Lah kamu ada dalil, kamu gak sunat? Gimana itu ceritanya? Iya. Hah? Mana ceritanya? Kan lucu. Mana dalilnya perempuan disunat? Ayo. Tidak ada dalilnya tapi kami sunat. Nah kamu ada dalilnya, kenapa kau tidak lakukan? Coba. Kenapa kamu gak lakukan? Coba. Nabi kami memerintahkan kami bersunat. Nabi Muhammad memerintahkan kami bersunat. Berarti kami mengikuti perintah beliau. Nah sekarang Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan sunat, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Kenapa kau tidak sunat? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus tidak berguna baginya. Ayo, kau mau kemana? Kau mau kemana? Iya, berarti Yesus tidak berguna bagimu. Berguna. Lah, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang memotong kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, tak kasih solusi. Tak kasih solusi. Kamu cari paha ayam yang masih segar, potong ayam pahanya, sambung di nonotmu, tapi saya tidak tanggung jawab 3 bulan ke depan tumbuh bulu ayam. Nggak apa-apa, tumbuh bulu ayam cabut. Begitu tumbuh bulu ayam cabut. Daripada kau Yesus tidak berguna bagimu, nggak apa-apa. Itu solusi. Ya, cuman hati-hati aja kalau kau tidur istrimu bangun-bangun dilihatnya, loh kok ini ada bulu tangkis di sini. Gitu saudara, oke ya. Ya mohon supaya kamu itu jangan gila permanen lah. Kalau ngaku pengikut Yesus, buktikan dong pengikut Yesus. Jangan cuma di mulut. Kamu ditertawakan sama dunia. Pengikut Yesus. Apa? Kami Kristen. Apa Kristen? Pengikut Kristus. Nah, coba kita tengok. Kristus yang mana yang kamu ikuti? Kristus anak Maria mengajarkan sabat. Mengajarkan sunat. Coba. Bang Zuma salah bang. Sabat itu bukan Sabtu bang. Aku bisa buktikan. Sabat itu bukan Sabtu, itu datanya ada di Keluaran 12 ayat 6. Bukan lagi sih orang sedeng ini. Halo. Ya, silakan. Nah, di Keluaran gini, Bang. Kalau mengatakan Yesus itu kan disalibkan, kalau Sabat itu Sabtu, berarti asumsinya Yesus itu disalibkan hari Jumat kan, Bang? Iya, kan memang hari Jumat. Nah, gini, Bang. Yesus itu disalibkan bertepatan pada hari raya Paskah, pada hari raya penyembelihan kambing domba kan. Nah, kalau kita lihat di Keluaran 12 ayat 6 itu jelas dikatakan hari Paskah itu jatuh pada hari 14 bulan pertama, mengikuti fase bulan, Bang. Nah,
apakah jika tahun ini hari ke-14 bulan pertama jatuh ke hari Jumat, apakah tahun depan itu akan jatuh ke hari Jumat juga? Kan enggak, Bang. Berarti ini menunjukkan kalau Sabat itu bukan Sabtu gitu, Bang. Ya, makasih, Bang. Jadi hari apa dong? Nah, Sabat itu mengikuti fase bulan, Bang, dan itu jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29. Oh, jadi Sabtu berarti Sabat bagi Yahudi itu berubah-ubah gak? Gitu ya? Betul, Bang, iya. Wah? Betul, berubah-ubah. Mati meja. Iya. Mati meja. Balas ya anak. Sabat itu tidak pernah berubah. Oke? Sabat itu tidak pernah berubah. Izin Yos, Bang Yuma. Ya, silakan. Ya, Bang mau nanya, di bumi kan ada ribuan agama. Kalau Tuhannya itu selain namanya ini salah nggak menurut Abang itu? Kenapa? Di bumi ini kan ada ribuan agama. Yang mengenal Nabi itu kan hanya Yahudi, Kristen, dan Islam, agama Samawi. Oh, Kristen bukan Samawi, Bang. Salah itu. Kristen itu agama buatan manusia, bukan Samawi. Ya kalau gini, kalau menurut Abang gimana? Agama yang sebutan Tuhannya selain Allah itu salah atau gimana menurut Abang itu? Tergantung. Tuhan menyatakan diri kepada nabinya dengan gelar apa, tergantung. Yang pasti, yang Tuhan itu pasti maha suci, maha tinggi. Mustahile ada titik noda pada dirinya. Itu hakikat Tuhan itu maha suci. Tapi kan agama yang mengenal Nabi itu kan hanya Yahudi, Kristen, dan Islam, Bang. Kalau agama yang Kristen itu tidak mengenal Nabi. Mana ada Nabi di Kristen? Nabi Isa itu nabinya orang Kristen. Nah, itu Nabi Isa itu Islam punya. Islam kan baru ada setelah 500 tahun lebih. Ya udah, kalau gitu tunjukkan di Bible Anda ada kata Nabi Isa. Ya kan kalau orang Islam mempercayakan Yesus itu Nabi Isa, kan begitu. Enggak kok. Berarti kan enggak, hanya sebagian orang yang percaya itu. Tapi kan kalau di sejarah dunia itu kan Islam itu baru muncul setelah 500 tahun lebih setelah kan sudah Kristen, kan begitu. Kalau di sejarah justru karena Islam muncul disempurnakan nanti di abad ke-7, karena itulah kemudian Isa dan Yesus itu berbeda. Kan gini Bang, istilahnya kan kalau menyempurnakan itu kan harus ada istilahnya kesepakatan kan. Yang dulu-dulu itu gimana kan begitu. Kalau yang ajaran yang dulu istilahnya tidak mengakuinya kan hanya klaim sepihak kan begitu Bang. Oh bukan, itu menurut saudara. Tuhan kami yang berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tuhan kami juga yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu yang Anda harus tahu. Makanya kami mengakui agama Samawi, Yahudi, Nasara, dan juga Islam. Kristen itu bukan Nasara, Kristen itu. Kata siapa? Bang, istilahnya Islam kan ada Sunni, Syiah, kayak NU, Muhammadiyah kan. Kristen kan kayak gitu juga mungkin. Kayak Kristen Nasrani. Enggak ada. Enggak, bukan kayak gitu. Enggak ada hubungannya. Yang pasti Kristen itu bukan agama Samawi. Coba Anda sambungkan kitab Lukas dengan Yesus, nyambung nggak? Anda sambungkan kitab Yohanes dengan Yesus, nyambung nggak? Yesus nggak yang mengatakan itu kepada pengarang Yohanes, bukan kan? Begitu juga Yesus nggak yang berbicara langsung kepada Markus, Lukas, kan bukan? Jadi samawinya di mana? Apalagi kepada Nabi Isa. Kalau Yesus aja nggak nyambung kepada para penulis Bible, apalagi Nabi Isa, kan begitu? Jadi samawinya di mana? Untuk umatnya Bang, hanya untuk umatnya sendiri masing-masing kan begitu data itu. Iya. Yesus kan, itu kan Yesus itu gini, Yesus Bang. yang harus dipercaya dari Yesus itu kan dari mulutnya kan. Dia mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Nah Kristen ini umat dari mana? Bani Israel kah? Bukan kan? Kristen itu kan dari Yahudi Bang. Kata siapa Kristen dari Yahudi? Istilahnya kan agama Islam Kristen itu kan rujukannya dari sana semua menurutku begitu.
agama-agama itu kan. Kok Islam dari sana? Ajaran dari mana pula? Kan kalau di Al-Quran itu kan sebagian kan ayat-ayatnya kan dari sana, seperti loh kok jadi kayak sebagian ayat-ayat dari sana? Anda ilmunya dari mana? Al-Quran sebagian dari sana. Karena Quran itu kan artinya bacaan, Bang. Semua kitab suci itu menurutku bacaan juga. Cerita dan sejarah mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Ismail itu, orang Yahudi dan Kristennya lebih dulu kan sudah ada yang di dalam Al-Quran itu loh. Lah, yang dimaksud di dalam Al-Quran itu ketika berbicara mengenai Yahudi itu berbicara mengenai umatnya Nabi Musa. Sekarang Kristen ini umatnya Nabi Musa kagak? Kalau Kristen kan dia itu penutupnya Nabi Isa, Bang, kayaknya itu. Tak ada, Anda salah. Anda belajar lagi sama pendetanya. Itu kan gini, Bang, semua agama itu menurut itu benar menurut golongannya masing-masing. Kata siapa agama semua itu benar? Benar agama itu kelompok dan golongannya masing-masing, Bang. Nggak bisa, nggak boleh. Agama itu cuma satu, itu agama Islam, nggak ada agama lain. Islam itu kan artinya berserah diri. Yes, Islam itu artinya berserah diri. Mengajarkan berserah diri sama Tuhannya masing-masing, Bang. Bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhannya masing-masing? Kristen menuhankan Yesus. Sabar dulu. Kristen menuhankan Yesus. Yesus hari Sabat, Kristen hari Minggu. Gimana ceritanya berserah diri? Ada-ada aja. Dalam ajaran Kristen itu. Udahlah, kalau colotnya kayak gitu, Anda pun tidak jelas dari sekte mana. Nggak usah jadi ini, Bang. Bicara tanpa dalil itu nggak usah. Di sini orang terpelajar semua, nggak ada lagi orang bisa dibodohi sekarang. Udah canggih dunia ini, udah canggih. Naim ini Kristen kah, Naim? Turun. Natal, selamat malam Natal. Kristen kayaknya. Natal. Oten, selamat malam Natal. Master TM, selamat malam. Kristen. Pak Master, Pak Natal. Ya, selamat malam. Oh, lembut sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Oh ya, betul Ibu. Sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Iya Ibu. Oh ya, betul Ibu. Sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Aduh, noise ini Master. Master Kristen ya Bang ya? Coba turun lagi Bang Master. Tuh. Silakan Pak Natal ya sama guru kami Bang Zuma, silakan. Pak Natal, apa yang ingin kamu sampaikan Bang? Mau bertanya, mau ditanya atau mau diskusi, silakan. Pak Natal. Silakan. Pak. Oke, kita beralih dulu ke Lisa. Lisa Simbolong ya. Lisa Simbolong ya. Lisa, selamat malam. Kristen kan? Malam Kristen, aku suaminya ya. Oh iya nggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Sama guru kami Bang Zuma, silakan. Enggak, yang menanya, aku yang mau menjelaskan nanya Kristen sama Islam itu. Oh silakan. Boleh. Jelas. Kalau dia Islam berasal dari sejarah Arab. Tapi kalau Kristen berasal dari Lepan, yaitu Palestina atau Israel. Hei, di Israel Palestina itu tidak ada orang masuk ke gereja. Nabi Musa tidak ke gereja, Daud, Salomo, Samuel, Yeremia, Saul, tidak ada gereja. Benar nggak bahasa Bang? Enggak, salah. Islam berasal dari sejarah Arab, betul nggak? Iya, betul. Kristen berasal dari Lepan, Bang. Lepan itu Palestina dan Israel. Nggak ada. Abang lucu, bilang. Kok lucu pula? Di mana pengikut Yesus itu masuk ke gereja? Di mana? Bang. Aduh, macam mana pendapat sama Bang? Buka dulu sejarah, Bang. Buka dulu sejarah. Sejarah yang mana? Ya, enggak usah terlalu jauh ke sejarah. Yesus aja dulu. Pernah nggak Yesus ke gereja?
Loh, bait suci Allah itu gereja, Bang. Jangan salah, Bang. Nenekmu kiper. Bait suci itu bukan gereja. Bait suci. Kamu itu masa dulu bait suci itu. Hei, dengar. Kamu ngerti kata suci enggak? Kamu ngerti kata suci? Kamu ngerti kata suci? Aduh, cuman aduh. Kamu ngerti kata suci enggak? Ngerti enggak kata suci? Rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal masuk, pakai kulup masuk. Begitu bersendawa, terasa babi yang keluar dan anjing kok bilang aku tempat suci. Gimana ceritanya? Tempat suci itu syaratnya untuk masuk ke sana. Pertama, dikatakan tempat suci ketika yang ada di dalamnya mensucikan tempat tersebut untuk mengibadahi atau menyembah Sang Yang Maha Suci. Kau masuk di gereja, kulupmu masih ada. Kamu tidak pernah junub, kamu nggak pernah wudhu, paham? Habis itu kau menyembah manusia, kau bilang tempat suci, saatnya kamu waras, kawan. Jangan gila permanen. Sadarilah itu. Yang disebut tempat suci, tidak ada najis di situ, paham? Kasih ngomong lah orang Bang. Abang ngomong ke pantat bebek, tak bisa ngasih orang ngomong. Iya, karena yang saya temani bicara ini neneknya bebek. Hah? Berarti abang ngeyangnya bebek ya? Kamu meyang meme. Oh meme. Tempat suci, ngerti nggak tempat suci? Bang, aduh. Ngerti tempat suci nggak? Abang ya, tahu bait itu rumah. Suci itu kodes. Kodes itu tidak ternoda, tidak ada hal-hal yang tamek di situ. Nggak ada najis. Itu tidak ternoda. Dengar dulu orang ngomong, Bang. Abang jangan kapan tak bebek dulu ngomong. Aduh, ditanya ngerti suci nggak, dijawab. Ngerti suci nggak? Suci itu apa? Aduh, macam mana kok aku mau menjawab, abang terus potong. Abang terus potong. Udah, kalau mau nangis di gereja, Bang, jangan di sini lah. Bang. Ya. Kalau debat sehat lah, Bang. Iya, saya tanya, suci itu apa? Ya suci artinya bersih, Bang. Nah, bersih. Orang berkulup itu bersih nggak? Apa itu? Orang yang tidak bersunat itu bersih nggak? Orang tidak bersunat. Ya, Abang cerita sunat. Ya, kalau masa sunat, kalau sama kami Bang sunat, Bang, bukan diwajibkan. Ya, berarti tempat ibadahmu itu bukan tempat suci. Karena apa artinya, Bang? Dengar, Bang. Apa sangkut pautnya, Bang? Burung abang sama apa? Sama ibadah? Coba kau lihat Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Bisa kau pertanggungjawabkan bahasamu barusan? Dengar, Bang. Apa artinya, Bang, burung sama rumah ibadah, Bang? Oke, saya jawab pakai Bible ya. Bibelnya orang Yahudi. Karena kalian kan mengaku sebagai pengikutnya tuh. Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Katakanlah kepada pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Kenapa kaum Israel disebut sebagai kaum pemberontak? Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan tidak menginginkan ada orang yang berkulup masuk ke tempat sucinya, tapi orang Israel memasukkan orang Yunani ke tempat suci. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim. Memasukkan orang yang tidak bersunat ke tempat suci itu adalah sesuatu yang sangat dibenci. Sangat dibenci oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa gereja itu tempatnya Yesus? Jangan lah, Bos. Oke? Jadi gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait suci. Gereja itu adalah bait tame. Ngerti tame? Bait tame itu artinya apa? Rumah najis. Bang. Ya, Pak. Apa? Tolong mikrofonku jangan kalian. Halo. Jadi gereja itu bukan tempat suci ya. Camkan itu. Tak enak sini debat. Mikrofonku harus dimatikan kreator terus. Jangan dimatikan, teman-teman. Ya, jadi saya simpulkan saudara ya, gereja itu bukan tempat kudus, gereja itu tempat tame, tempat kotor, tempat najis. Pahami itu. Silakan Anda bantah. Bang. Ya. Abang agama apa, Bang? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Hah?
Saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim, saya juga Muslim. Kenapa abang bilang Yesus Muslim, sedangkan pendiri agama Kristen adalah Yesus? Nenek Mukiper, di mana Yesus mendirikan Kristen? Tunjukkan kepada saya. Pendiri agama Kristen adalah Yesus. Di mana dalilnya Yesus mendirikan Kristen? Buka abang dulu asal usul sejarah Kristen, bang. Oke. Oke. Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Pernah Yesus ke Antioquia? Pernah. Bang. Asal usul dan sejarah Kristen buka abang dulu. Siapa pendiri agama Kristen, bang? Baru abang ngoceh kayak pantat bebek. Saudara, Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Paham kau? Oh bang, yang aku suruh abang buka. Itu mulut dalil. Abang aja yang ngoceh dari tadi. Yang aku suruh abang buka. Itu dalil. Coba kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus menyebut murid-muridnya atau murid Yesus disebut sebagai Kristen, itu tunjukkan dalilnya di mana. Saya bisa menunjukkan dalilnya. Saya bisa menunjukkan dalilnya di Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Murid Paulus disebut Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus disebut pendiri atau tokoh dari Kristen. Itu dalil. Itu dalil. Mana dalilnya? Kau mengaku sebagai pengikut Yesus anak Maria itu mana? Nggak ada kan? Kabur. Kau pakai otak. Saatnya Kristen itu 2025 itu sadar kalau Yesus itu ternyata praktisi Yahudi, praktisi Taurat, bukan praktisi Kristen, bukan praktisi kitab Roma, kitab Galatia, Filipi, bukan. Sadarlah mulai sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Oke? Oke, kita sapa share. Ya, sebentar Bunda Rama. Jadi teman-teman rangkuman hari ini mengingatkan teman-teman viewer di bawah ya. Yesus beribadah ke sinagoge. Ini dari Bang Zuma ya, kita harus rangkum ya. Yesus beribadah ke sinagoge, kalian joget ke gereja dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanakh, kalian membaca buku tutorial ternak. Yesus menjalankan hukum Taurat, ya. Yesus menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi barat. Yesus menyuruh kau bertaubat, tapi kerjaan kau bermaksiat dan sesat. Rangkuman lagi. Yesus menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu. Ya, Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu. Ya. Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutus untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani Rohani. Sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran-ajaran Nabi. Ini, sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran Nabi-Nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran Samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Kenapa? Satu lagi dan terakhir, rumah ibadah. Satu lagi untuk terakhir, rumah ibadah tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan klaim gereja bait suci kalau berkulup dan pamer paha dengan rok seksi. Ya, mantap lah dek, bah. Oke, kita sapa share. Silakan share, Bang. Halo. Share. Ya, halo. Halo. Iya, Bang. Siapa Bang? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Semangat. Ini bahasa Koloyo gitu. Ayo semangat. Bertanya tapi semangat ya. Silakan. Ya, saya daripada Malaysia. Selamat malam. Ya, malam. Daripada Malaysia ya. Iya. Saya ingin bertanya Mas. Ya, silakan. Kok Kristen ya Bang ya? Iya, tanya dulu Bunda. Saya ingin bertanya, sekiranya Kristen itu agama yang benar, adakah Islam masuk surga? Iya, wajib, pasti. Sebab apa? Yesus disebut juru selamat. Yesus disebut juru Islam. Yesus mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kami mengenal Yesus sebagai utusan. Selamat kami. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, kami tidak meniadakan karena kami bukan Kristen dan Taurat bukan untuk kami. Kan gitu. Jelas itu. Ya, tapi itu menurut Islam Yesus itu ialah. Kok menurut Islam? Menurut Yesus.
Hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Enggak, nah, tunggu. Untuk memperoleh surga, menurut Yesus, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Menurut Kristen, Yesus itu Tuhan. Enggak. Di mana dalilnya? Saya tanya, di mana dalilnya? Oke, kalau kalian memberitahu Yesus itu sebagai utusan. Nah, Yesus yang mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Dengar sini, Mas. Oke. Itu Yohanes 17 nomor 3. Betul. Oke, Mas. Gitu dong. Nah, sekarang nih Abang Zuma sebagai Tuhan. Contoh. Lu kok saya jadi Tuhan? Jangan. Contoh. Tentara ini. Iya, contoh. Jangan kok contoh sebagai contoh. Bang Zuma adalah Tuhan. Terus kerjaan surga. Bagaimana Abang bagi turun Abang punya untuk menurunkan Anda punya ajaran kepada manusia? Ya, saya utus Roh Kudus, Roh Suci untuk Roh Suci itu siapa, Mas? Malaikat Jibril. Ya. Yang itu melalui Jibril dalam melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kuutus kepada nabi-nabiku yang ada di atas muka bumi. Ini kenapa jadi Anda mau menuhankan saya? Janganlah. Itu kan contoh, Mas. Enggak bisa dicontohkan kayak gitu, enggak boleh. Itu namanya fasik. Ini forum debat, tapi kita buat. Aduh, kamu cebok dulu sana 1 sendok. Debat kasih contoh kayak gitu. Emang lu pikir saya kafir kayak kau? Gak boleh mau utamakan Tuhan. Tentang Tuhannya manusia, dia nyontohin ke manusia, ke Bang Zuma. Gak boleh, Tuhanmu aja Bang. Tuhanmu manusia. Ya kan? Bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia? Ya dengan cara mati. Gitu. Halo Bang Zuma. Ya, halo Paman. Gimana Bang? Dengerin ya Bang. Ya, saya dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Saya juga bisa Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama kita. Alhamdulillah. Terus? Terima kasih Bang Zuma. Ya, sama-sama Bang Abai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah wae. Aduh Gusti. Lanjut share. Lanjut. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah manusia mengenal aku sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Di mana dalilnya? Ya, itu yang saya ngomong tadi, Mas. Mana dalilnya? Tuhan itu turun ke bumi. Di mana dalilnya? Yesus berkata, jangan gila, jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Enggak. Jangan gila permanen, saudara. Ini sekarang sudah tahun 2025 dengan Anda yang tidak paham, Anda yang tidak paham karena Anda Kristen. Mana ada Kristen menggunakan otak kalau berbicara mengenai agama? Yohanes 17 nomor 3 itu kau baca baik-baik. Baca baik-baik itu. Pakai otakmu itu. Yohanes 17 pakai otakmu. Baca baik-baik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jangan gila permanen apa kawan? Baru aku melihat ada orang Malaysia ini otaknya kecil kayak kemiri. Emosi Mas. Gila. Saya nggak emosi karena kamu itu bahlul. Kamu itu bercakap emosi. Kamu itu enggak. Aku sudah terbiasa menghadapi manusia-manusia tak berotak kayak kau. Udah biasa aku Bang. Saya sudah terlatih dengan penipu kayak kalian itu. Terlatih saya. Mau yang tampil lembut, mau yang tampil keras, mau yang tampil kayak pelawak. Aku sudah terbiasa. Bang Zuma gitu loh. Senggol dong. Enggak profesional itu. Enggak apa-apa. Kau mau katakan saya emosi terserah. Yang penting tujuan saya sampai.
Apa itu? Mencerdaskan manusia supaya tidak jadi binatang selamanya. Tuh paham kau? Coba. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, orang bisa memperoleh hidup kekal dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Cari aja di kitab dong. Kata kamu belum baca kitab Kristen. Kalau begitu, saudara Cer, supaya kamu itu mantap, kamu ke gereja, turunkan celana pendetamu, celok. Nah, kayak gitulah. Jangan kau gila permanen. Jangan kau ngaku-ngaku orang Malaysia, orang dari Jepang. Habis itu kau tidak kuterapi kau. Selama otakmu masih belum normal, kuterapi siapapun kau datang ke sini. Kuterapi karena tujuan saya itu adalah memanusiakan kamu. Dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan dibilangnya, sebagai Tuhan. Kan bahlul. Udah berapa Otin bocor halus tertambal ini? Belum ada tertambal Bang Andi. Belum ada. Masih bocor halus semua ya? Iya. Bocor halusnya ditambal sebelah sini, bocor sebelah kanan. Ditambal kanan, bocor bagian atas. Tambal di atas, bocor bagian dagu. Di dagunya lagi ditambal, bocor lagi bagian kuping. Susah mereka ini. Kalau palapok mi Gurunda. Iya, enggak masalahnya. Tubuh kemanusiaannya keluar dari rahim ibunya itu cuma 10 sampai 5 kilo sampai 7 kilo. Nah sekarang beratnya sudah 82 kilo. Oke, 70 kilo lebih itu sudah daging babi. Dalam tubuhnya tuh gimana? Susah itu mereka. Susah kali mereka ini untuk diwaraskan. Al-Quran. Kenapa mesti belajar? Al-Quran saya yang mengajarkan saya. Mama Al-Quran. Mama itu ambil Al-Quran tuh ambil kita ambilnya dari mana? Kenapa Aldi? Bentar Aldi, kenapa Aldi? Kamu lagi ada keluhan? Coba kau bahasa Indonesia yang benar, keluhan mau apa? Siapa tahu kita masih bisa nambal gitu loh, masih bisa disembuhkan. Apa keluhanmu nak? Apa keluhanmu nak? Coba. Saya ada keluhan ini, Bang. Abang-abang. Iya. Apa itu keluhannya? Loh, kenapa diturunkan? Coba nurunkan itu. Coba naikkan lagi. Aldi, keluhanmu apa nak? Host, moderator host. Kasih bendera moderator itu. Akun lain ini, akun baru lagi. Bukan Banyuma turun, itu kena lagi akun baru, akun utama ditombak lagi. Aldi, silakan Aldi, buka mic Aldi. Apa keluhanmu nak? Kebanyakan bocor halus sih. Akang ini kemati tidur ke Akang. Ini oten-oten ini kalau debat kerjanya apa? Ya akunnya yang dihajar. Tidak bisa melawan dengan argumentasi by data, ya akunnya yang dihajar. Mereka sebenarnya udah pada sakit hati. Kok yang naik ini mau pendeta mau jemaat, kok mereka ngomong tanpa berdata gitu. Satu mengatakan Kristen berasal dari disitulah tadi itu disebut ya. Gitu. Waduh, bangkit lagi di hari keberapa ini Banyuma? Detik ke-15. Percuma. Kau habiskan waktu aja kalau kerja cuma menomba aja, percuma. Oh dia lagi markir di sirkuit nih. Markir dia. Kita sampai Henry, selamat malam, Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Muslim ya. Iya. Apa disampaikan Bang? Mau bertanya aja Bunda. Ini waktunya diskusi nanti Bang ya, nanti ada time tertentu, waktu tertentu ya. Ini saatnya diskusi Gurunda dengan Kristen ya Bang ya, nanti Bang ya. Daniel, selamat malam, silakan.
La ilaha illallah. Lukas. Silakan. Kristen ya, Lukas. Ya, selamat malam. Suaranya ada nggak? Malam. Ada. Silakan sama guru kami. Bang, apa iya ada nabi palsu menurut pendapat Abang Juma itu benar nggak ya? Ya, jelas. Menurut Yesus, nabi palsunya itu orang Farisi, orang Yerusalem. Nabi palsunya berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendiri dan mendatangi murid-murid Yesus angkatan pertama. Tuh nabi palsu menurut Yesus. Ada dalilnya, Bang? Ada. Matius 7 nomor 15. Cuma Anda baca. Bentar ya, Bang. Silakan. Matius. Silakan. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15. Iya. Bentar saya mute dulu ya. Matius 7 Oh ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Buahnya lah itu menurut Abang gimana ini, Bang? Buahnya itu ajarannya kan. Nah, ajarannya itu pertama memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah ini berada di mana? Di Islam atau di Kristen? Suara saya nggak kedengaran ya? Jelas, Bunda. Kedengaran. Kedengaran, sorry.